Shalom. Puji nama Tuhan. Salam juga buat yang di rumah. Tuhan berkati. Terima kasih, kita akan memulai acara Komsel kita hari ini, malam ini. Kita undang dua pembuka, Bapak Ika. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan di malam hari ini Tuhan, atas kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu buat kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa bersama-sama pada saat ini Tuhan dalam ibadah kesel kami Tuhan. Amen. Itu semua Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi karena semata-mata karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau mengurapi acara ibadah kersel kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja, biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan, ibadah yang diberkati Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil acara pada malam hari ini. WL, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau rapi dengan luar biasa Tuhan. Sehingga malam hari ini Tuhan kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mulai acara kebaktian kita. Kita angkat lagu satu. Penyembahan, Kau hiasi kehidupanku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Halo. Puji nama Tuhan, saya yakin di tempat ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Juga yang nonton live pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian kita, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Saya undang duduk semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang Opung Yosef untuk bawa kita dalam persembahan dan yang menjalankan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang persembahkan kita dalam malam hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di sini hanya kemurahan hati-Mu. Karena belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan kami cuaca yang baik. Dan kami tidak terhalang untuk datang ke tempat ini Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kami sangat rindu bertemu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Dan kami akan memuji muliakan nama-Mu, menenangkan hati-Mu Tuhan Yesus.
Sebentar kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Seberapapun yang kami berikan kepadamu Tuhan, Tuhan berkenan menerimanya. Dan Kau akan memberkati kami di hari akan datang Tuhan. Supaya kami selalu bisa memberi dan memberi Tuhan Yesus. Dan sebentar nanti kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan yang menepati firman-Mu. Menjadi firman yang bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampun segala dosa perbuatan kami, supaya berkat-berkat yang Kau berikan tidak terhalang bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu kembali, Kau hiasi kehidupanku. Saya undang semuanya untuk berdiri. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Glory haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
malam yang indah ini Bapa. Amin. Kami bersyukur, kami ucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Sebab Engkau sudah memelihara kami, menjaga kami, memberkati segala aktivitas pekerjaan kami Bapa. Dan malam hari ini Bapa, tiba saatnya kami akan mengadakan ibadah keser kami Bapa. Biarlah Engkau mengurapi dalam ibadah ini Bapa. Dan kami percaya lewat firman yang akan hamba sampaikan hari ini Bapa, firman itu akan menjadi berkat bagi setiap yang mendengar Bapa. Dan bertumbuh di dalamnya Bapa. Bahkan berbuah-buah di dalam firman itu Bapa. Terima kasih Bapa, pakai bibir lidah hambamu ini Bapa, sehingga firman hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom juga yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Pasti luar biasa. Dan Bapak Ibu pasti diberkati. Amin. Jangan lupa kalau diberkati harus menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini saya berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi setiap kita yang mau belajar firman Tuhan. Karena pelayanan kalau dikasih kita harus terima, karena itu akan menjadi berkat bagi yang menjalankan pelayanan tersebut. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman-Nya diberi tema jangan pernah mendua hati. Ya. Kalau jangan pernah mendua hati ini kan kalau kita beri contoh dalam kehidupan kita, biasanya suami istri kalau ada hati yang bengkok, hati yang agak menyimpan sesuatu, nah itu menjadi faktor yang keharmonisan dalam hidup keluarga itu akan berantakan. Itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Dan juga mungkin yang masih punya pasangan hidup baru pacaran, nah itu juga sama juga ya Bapak Ibu ya, anak-anak muda. Jadi kalau kita di situ tidak setia, nah itu akan berantakan semuanya. Jadi Bapak Ibu, tema ini juga pas, mungkin kebetulan apa gimana, saya juga orang tua ketika istri membacakan judul ini, tema ini, saya terbayang masa lampau saya. Karena saya hidup saya ini sebagai laki-laki yang ya dibilang brengsek, memang paling brengsek kayaknya Bapak Ibu. Karena saya tidak setia di dalam ini, tapi Tuhan pakai istri saya setia. Jadi Tuhan membimbing istri saya sehingga saya menjadi kembali kepada pertanggungjawaban sebagai suami. Jadi Bapak Ibu, ini bukan kebetulan, tapi mungkin ini sudah Roh Kudus nyatakan dalam kehidupan saya. Hari ini saya pertama menerima khotbah ini. Jadi mau tidak mau waktu dia membacakan itu ya kebetulan dia tidak marah-marah juga. Jadi itu yang membuat saya terima. Jadi ya itu Bapak Ibu, kalau kita sudah bengkok hati atau mendua hati menyimpan sesuatu, kalau suami menyimpan will, pria menyimpan will, si ibu-ibu menyimpan pil ya, wanita idaman atau pria idaman, nah itu harus tanda tanya, jadi bisa rumah tangga tidak harmonis. Jadi itu terserah Bapak Ibu ya, kalau bisa mari kita berbalik 100%, karena Allah yang setia itu sudah mengurapi hidup Bapak. Jadi Bapak, Ibu dan saya harus menjadi berkat di dalamnya, menjadi contoh di dalamnya. Amin. Hari ini firman itu kita baca di dalam Yeremia 44 ayat yang ke-8. Saya minta tolong Bapak Ika untuk membacakan ini. Ya, mari kita baca firman. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Ya, terima kasih hambanya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya kasih contoh kehidupan kita sehari-hari. Jadi Allah juga adalah Allah yang cemburu sekali jika kita menduakan hati dalam penyembahan itu ya Bapak Ibu. Ya. Kalau korban syukur kita berikan kepada Allah ilah lain yang lain, Allah itu sangat pencemburu seperti yang terdapat di dalam Keluaran 34 ayat 14 yang ada di Warta, ada paling bawah kalau nggak salah ya. Allah itu sangat cemburu sekali jika kalau kita menyembah Allah ilah lain. Jadi Yeremia ini di dalam Yeremia 44 ini kan di situ di dalam perikop
Alkitab itu kan diberikan contoh, diberikan judul Jangan pernah mendua hati. lembaga Alkitab itu menjadi judul kalau nggak salah itu apa ya? Nubuat terakhir nubuat Yeremia yang nubuat terakhir Yeremia di tanah Mesir ya, kalau nggak salah itu dah. Nah, di sini bangsa Yehuda ini bangsa yang sudah banyak Tuhan kirimkan para nabi di tempat ini, tapi bangsa ini tidak mau menyembah Allah yang sudah memberikan berkat pada dia, sudah menolong kehidupannya, tapi dia memberi korban syukurnya pada Allah yang mereka tidak kenal. Jadi Bapak Ibu, bangsa Yehuda ini bangsa yang sebenarnya sudah banyak para nabinya datang, termasuk Yeremia di dalamnya, tapi bangsa ini bahkan memberikan penyembahan yang salah. Mereka menyembah pada Baal, penyembahan berhala lain. Jadi Allah murka di dalamnya Bapak Ibu. Di situ kalau nggak salah di ayat yang ketiga, tolong ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima ya. Tolong istri saya lah. Kita menyatakan dengan jelas bahwa mereka beribadahlah dengan Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Hidup mengandalkan dan berharap kepada Mesir, yang adalah gambaran tentang kekuatan dan kemegahan dunia. Perbuatan mereka adalah telah menyakiti dan melukai hati Tuhan. Padahal sudah berkali-kali Tuhan memperingatkan mereka dengan mengutus nabi-nabinya. Salah satunya melalui Yeremia ini. Janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Ya, sangat jelas Bapak Ibu ya. Yehuda ini bangsa yang sebenarnya dipilih Tuhan, cuma dia penyembahannya itu pada Allah yang mereka tidak kenal. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita datang beribadah ke tempat ini, tapi kita nggak mengenal Yesus itu sendiri. Nah itu kan bagaimana coba Bapak Ibu datang sebagai rutinitas saja percuma juga Bapak Ibu. Jadi kita datang beribadah, kiranya kita mencari wajah Tuhan, kita mencari urapan itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita datang beribadah hanya ingin mujizatnya aja, ingin berkatnya aja. Jadi ketika kita hanya merindukan itu, kalau Tuhan tidak menjawab doa Bapak Ibu dan saya, kita akan kecewa di dalamnya Bapak Ibu. Jadi ini juga bangsa Yehuda itu juga seperti ini Bapak Ibu. Mereka malahan Tuhan berkata jangan sampai menjijikan. Ya itu penyembahan dia itu kepada Allah yang tidak dia kenal. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyembah Allah yang benar, Allah yang kita kenal, Yesus itu sendiri, karena Yesus itu sudah menjamin Bapak Ibu dan saya, dia sudah menjamin darahnya yang sudah dicucurkan itu buat menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Amen. Jadi kita percaya bahwa kalau kita sudah menyembah Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi kalau kita mau diberkati ya itu dia Bapak Ibu. Kita mencari wajah Tuhan. Pagi kalau kita sudah datang, kan di tempat ini sudah dihimbau, ayo kita live streaming untuk ibadah pagi, live streaming mungkin dia ibadah keluarga malam. Jadi itu mari kita ikuti aluran semua itu. Jadi bukan 1-2 kali, nanti di suatu saat pasti berkat itu Tuhan akan curahkan lagi kehidupan kita. Amen. Pertolongan Tuhan itu akan dahsyat dalam kehidupan kita, Jadi Bapak Ibu, jika kita mau rajin datang beribadah, serius, fokus dalam ibadah itu, maka apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pasti Tuhan akan jawab Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Jadi di Galatia juga, Galatia 6 yang ke-7 situ dikatakan janganlah sesat ya. Tuhan itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apabila yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi Bapak Ibu, itu jelas ya, apa yang kita tabur, jika kita tabur kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, mungkin 7 kali kita akan mendapatkan kejahatan itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tunduk diri dalam otoritas, terutama di dalam gereja kita. Mungkin kita tunduk dengan otoritas gembala kita tunduk dengan otoritas pemimpin-pemimpin
hamba-hamba Tuhan. Jadi kita dikasih tugas ya kita ambil tugas itu. Ya kita dikasih tugas pelayan, mari kita sambut pelayanan itu. Jadi jangan belum apa-apa kita menyerah. Jadi belum berperang sudah menyerah duluan. Jadi jangan sampai begitu Bapak Ibu ya. Mari kita belajar setia dalam Tuhan, karena Tuhan itu lebih setia daripada kita. Manusia tidak setia tapi Tuhan itu setia. Mari kita belajar setia karena Dia akan menjamin kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jadi walaupun di dunia ini bahkan sampai di akhirat kalau kita sampai dalam garis finish itu Bapak Ibu ya. Ya. Di situ juga di Yeremia 44 yang ke-29 ada yang ini saya lupa ya. Yeremia coba dibacakan. Yeremia 44:29. Akan menghukum kamu di tempat ini supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Amin. Ya, Bapak Ibu ya, Tuhan sendiri berkata, jaga perkataan-perkataan kita yang keliru itu akan diwujudkan nyata Bapak Ibu. Maka kita akan celaka di dalamnya karena kita enggak serius di dalam mengikuti Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Jadi mari saya menghimbau Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, ayo kita serius di dalam ibadah, kita serius di dalam mengikuti setiap jam-jam ibadah, jangan jauhkan dirimu dari jam-jam ibadah sehingga kehidupan kita selalu dipakai dalam proteksinya Tuhan itu sendiri. Dimanapun kita berada, Tuhan akan menjaga, melindungi, bahkan memberkati segala aktivitas pilihan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi percayalah, ketika kita akan mendua hati dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan runtuh. Karena Tuhan itu tidak senang dia diduakan, Tuhan itu tidak senang dinomor duakan. Jadi istilah dia is the best, is the best. Is the best. Waduh, kaku juga bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Pokoknya dia number one ya istilahnya, number one. Segala-galanya itu Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu dia utamakan dulu. Kita bangun pagi, kita cari dulu dia, baru kita beraktivitas. Sehingga kehidupan kita selalu terjaga, diberkati, kesehatan juga dibentengi semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mempercayai Tuhan itu sungguh-sungguh, ayo kita lakukan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh sehingga kehidupan kita terproteksi di dalam hidupnya selalu diberkati. Terakhir ayatnya yang Keluaran 34 yang ke-14 itu nanti Bapak Ibu boleh baca kembali. Yang jelas di situ ditegaskan, janganlah hidupmu mendua hati, sebab Allah yang kita sembah itu Allah sangat pecemburu. Dia Allah sangat cemburu. Jadi kalau manusia aja cemburu, apalagi dia Bapak Ibu ya, kita contoh seperti itu. Jadi jangan sampai Allah itu cemburu. Kalau dia sudah cemburu, maka berkat tertutup bagi kita Bapak Ibu. Jadi mari kita tetap rajin, tetap taat, setia lagi dengan Tuhan, setia di dalam keluarga, setia dalam melayani Bapak Ibu. Oke, hanya ini bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Haleluya, berikan sekali kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Ya, Kersel Hosana saat ini begitu luar biasa ya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Iya, luar biasa. Saya juga melihat tadi teman-teman, jemaat-jemaat, bahkan ada hamba Tuhan yang boleh mengikuti live kita ini begitu luar biasa ya. Inilah Kersel kita yang perdana di tahun ini ya. Bahkan sudah setahun yang lalu ya kita vakum dua tahun ya karena si corona ya. Dan satu lagi siapa? Iya, si Om. Omikron. Iya, saya melihat dahsyat ya. Saya percaya kalau ini kita mulai, kita akan teruskan ya. Dan minggu depan siap-siap Kersel yang berikutnya ya. Nanti di warta akan diumumkan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kalau mau pulang jangan tinggal wartanya, karena kita akan membahas ya sesuai dengan warta yang ada. Jadi Bapak Ibu di rumah enak gitu ya, sambil ikut live, sambil boleh mengikuti dengan baik ya. Saya percaya
bahwa Kersel Hosana ini akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Ya, ketuanya tadi yang khotbah, karena kita setiap ketua-ketua dulu diberikan kesempatan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dahsyat. Saya sangat diberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang di rumah juga saya percaya diberkati ya. Amin. Oke, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman bahwa ibadah kita untuk hari Minggu tetap 2 kali ya jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan ada setiap pagi live doa yaitu saat teduh. Jam berapa? Jam 4.40. Amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa itulah pengumuman hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan kita saling mendoakan sehingga semua dalam proteksinya Tuhan. Haleluya. Oke, oleh karena itu kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah Kersel kita, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah boleh bersama-sama angkat tanganmu, katakan kiranya engkau memberkati. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu yang Kau telah nyatakan malam hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah Kersel ini Tuhan. Semua atas seizin Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya untuk kami datang sehat, pulang juga lebih sehat. Amin. Bahkan teman-teman kami yang ada di rumah mereka masing-masing, biarlah mereka dalam keadaan sehat-sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi dia lebih dahsyat lagi. Bahkan WL, bahkan juga pendoa-pendoa, semua yang sudah ambil tugas hari ini, baik pemusik, berkati mereka berlimpah-limpah. Bahkan setiap kami anggota Kersel semua diberkati, sehingga untuk hari-hari berikutnya kami dipakai lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa saat ini buat anak kita Elizabeth, anak daripada Pak Pran yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Biarlah kita doakan sehingga besok boleh kembali dengan dinyatakan sembuh sempurna. Oleh karena itu dari tempat ini kami sama-sama mengirimkan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat terjadi bagi anak kami Elizabeth, sehingga dia sehat dan dinyatakan sudah sembuh. Dan besok bisa dia pulang dan bisa bekerja kembali, bisa melayani kembali. Sehingga kesukaan bagi keluarga besar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami tahu bangsa ini adalah milik Tuhan. Engkau berdiri di bangsa ini, maka Tuhan akan buat Indonesia lebih baik lagi ke depan. Bahkan keamanannya, politiknya, bahkan ekonominya semakin Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Pemimpin tertinggi sampai di daerah, semua Tuhan berikan hikmat untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Bahkan kalau ada masyarakat Indonesia yang masih kena COVID, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya buat anak menantu daripada Ibu Esther atau Pak Nugroho, yaitu Bapak Yudi dan Elizabeth. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan perdamaian dunia kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah dunia ini aman, damai. Bahkan peperangan yang terjadi hari-hari ini di daerah yaitu Rusia dan Ukraina, biar Tuhan buat damai yang terbaik. Kami percaya
supaya tidak ada perang yang lebih luas, tetapi selesai sampai di sana, sehingga bangsa-bangsa boleh mengalami kemajuan demi kemajuan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami percaya, kami yang ada di tempat ini Tuhan berkati, umat-Mu yang ada di rumah mereka Tuhan berkati. Kalau yang ada yang sakit hari ini, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah berikan kekuatan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu yang lainnya. Bahkan teman-teman yang di rumah, berkati mereka berlimpah-limpah. Oleh karena itu mari kita angkat tangan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam hidup kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baiklah saudara sekalian, inilah Kersel, selesai Kersel kita hari ini. Kita akan bertemu di Kersel-Kersel berikutnya. Haleluya. Iya, dari tempat ini kami ucapkan maju terus, tetap semangat.